Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan sholat jamak dan sholat qashar saat di dalam perjalanan. Jadi kemarin pagi juga ada yang menanyakan, insya Allah subscriber dari Aceh itu minta penjelasan mengenai hal ini. Dan di sini juga kenapa saya akan menjelaskan Bapak Ibu, karena ini ada kaitannya dengan perjalanan Bapak Ibu pada saat akan melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji. Itu ya. Jadi yang namanya perjalanan ibadah umroh maupun haji itu kan jaraknya cukup jauh, ya. Bukan hanya ratusan kilo, bahkan sampai ribuan kilo. Dan ini bisa diamalkan mengenai sholat jamak qashar. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, yang namanya sholat jamak dan sholat qashar ini ada dalilnya. Ya, ada dalam Al-Quran itu surat An-Nisa ayat 101. Ya. Allah berfirman yang artinya, dan ketika kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagi kalian apabila kalian mengqashar atau memendekkan sholat jika kalian khawatir diperangi oleh orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu musuh yang jelas. Nah, itu penjelasan mengenai sholat qashar ada di dalam surat An-Nisa ayat 101. Kemudian ada dalam hadis riwayat Nasai dijelaskan Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi. Dia heran mengapa sholat qashar dibolehkan sedangkan keadaannya sudah aman, tidak diserang oleh orang kafir lagi. Kemudian Nabi menjawab dan bersabda, sholat qashar itu merupakan sedekah Allah untuk kalian. Maka menerimalah kalian dengan sedekah itu. Ya, jadi jawaban Nabi, sholat qashar itu sedekahnya Allah untuk kalian, maka menerimalah kalian dengan sedekah itu. Berarti pada saat Bapak Ibu di dalam bepergian, kemudian melaksanakan sholat qashar, berarti sama dengan Bapak Ibu menerima sedekahnya Allah. Menerima keringanan ya, dari Allah. Menerima kemudahan dari Allah. Itu ya. Nah, kemudian di hadis lain dijelaskan mengenai jarak tempuh yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk melaksanakan sholat qashar. Ya, ada dalam hadis itu dijelaskan bahwa sholat qashar itu bisa dilakukan minimal perjalanan sehari semalam dengan jalan kaki. Nah, untuk lebih mudahnya diperkirakan sekitar 90 km. Berarti umpama Bapak Ibu ingin melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh, kan jaraknya ribuan kilometer. Itu sudah bisa melaksanakan ya, sholat qashar. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang namanya sedekahnya Allah selain sholat qashar, ada juga ya, pada saat umpama seseorang itu di bulan Ramadan nih umpama ya, melaksanakan puasa, kemudian tiba-tiba Allah lupakan dia sehingga dia umpama makan. Nah, itu juga merupakan rezeki dari Allah, sedekah
Allah bagi orang tersebut. Begitu juga seseorang yang sudah niat ingin bangun malam untuk melaksanakan sholat malam, tiba-tiba tertidur sehingga dia tidak melaksanakan sholat malam. Tetap Allah memberikan pahala baginya. Ya, jadi tetap Allah menulis pahala baginya. Jadi tetap Allah memberikan sedekah baginya, maksudnya memberikan bonus dengan cara apa? Ya, tetap ditulis pahala walaupun dia tidak melaksanakan sholat malam. Ya, diantaranya itulah sedekahnya Allah untuk kita. Nah, kembali ke hal yang tadi, masalah sholat qashar. Qashar itu, Bapak Ibu, ya, maksudnya adalah meringkas. Ingat, qashar itu meringkas, ya, atau memangkas atau memendekkan. Mana yang kira-kira lebih mudah dipahami, silahkan. Bisa memendekkan, meringkas, atau memangkas. Ya. Ujung-ujungnya sama. Ya. Meringkas apa atau memendekkan apa, Pak? Yaitu memendekkan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu namanya qashar, sholat qashar. Adapun yang namanya sholat jamak, ya, sholat yang dikumpulkan atau yang digabung. Contoh misalnya di dalam perjalanan Bapak Ibu untuk mempermudah, untuk lebih nyamannya, berarti bisa tuh yang namanya sholat 5 waktu yang wajib itu digabung. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, sholat wajib yang bisa diqashar, yaitu ada 3. Ingat, ada berapa? Ada 3. Yang pertama, sholat zuhur bisa diringkas atau dipendekkan menjadi 2 rakaat. Karena kan 4 rakaat, cukup dikerjakan 2 rakaat. Boleh, itu namanya diringkas atau diqashar. Begitu juga dengan sholat asar dan sholat isya. Sama, jadi ada 3 ya, sholat yang boleh diringkas atau diqashar. Ya. Adapun yang tidak boleh diqashar yaitu sholat maghrib dan sholat subuh. Itu tetap dikerjakannya, sholat subuh tetap 2 rakaat, sholat maghrib tetap 3 rakaat. Ya. Nah, adapun pada saat di perjalanan Allah memberikan kemudahan, kenapa tidak kita gunakan? Ya. Bahkan kalau kita mengamalkan, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Pahala apa? Ya tadi Allah kan memberikan keringanan, kita terima. Nabi kan tadi di hadis dijelaskan terima. Silahkan diterima sedekahnya Allah. Kita gunakan, kita amalkan. Itu ya pada saat dalam perjalanan. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang namanya sholat qashar itu berlaku hanya pada saat di dalam perjalanan. Itu pun seperti yang tadi saya jelaskan, jaraknya minimal 90 km barulah boleh diringkas atau dipendekkan. Sholat asar jadi 2, sholat duhur jadi 2, atau umpama sholat isya jadi 2 rakaat. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam hal ini juga Bapak Ibu barangkali kan pernah mendengar yang namanya sholat jamak qashar takdim. Pernah mendengar juga yang namanya sholat jamak qashar takhir. Nah, di sini saya tidak memberikan supaya hafal nama-namanya, tidak. Yang penting Bapak Ibu bisa tahu dan memahami dan bisa prakteknya, itu yang paling utama. Ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan orang di dalam bepergian, ya, yang jaraknya melebihi umpama 90 km. Contoh, umpama seperti saya ini kan, saya tinggal di Jakarta, kampung saya di Cirebon. Nah, kemudian karena jarak dari Jakarta ke Cirebon itu kurang lebih 100 km lebih, kalau sampai ke kampung sayanya itu ya sekitar 150 lebih, 150 km lebih, berarti sholat di dalam perjalanannya itu boleh diqashar, boleh diringkas.
Terus prakteknya bagaimana Pak? Supaya nyaman di jalan, supaya tenang, ya, supaya tidak memberatkan. Nah caranya, ini saya contohkan umpamanya ya. Umpama saya dari rumah jam 10 pagi, kemudian naik tol menuju Cirebon, kemudian baru 2 jam perjalanan, umpamanya baru mencapai 70 kilometer. Terdengarlah azan. Berarti saya segera mampir dulu tuh cari tempat sholat umpama di rest area. Nah, kemudian karena saya ini sedang menjadi musafir, sedang bepergian, dan jaraknya itu lebih dari 90 km, berarti saya sudah boleh menjamak dan mengqashar sholatnya, sholat wajibnya maksudnya. Nah, caranya bagaimana Pak? Caranya berarti saya harus sholat zuhur 2 rakaat, salam, kemudian bangkit lagi sholat asar 2 rakaat, salam. Itu prakteknya. Nah, itulah yang dinamakan sholat jamak qashar takdim. Ya, karena ya, saya itu menggabungkan antara sholat zuhur dan sholat asar. Digabungkan. Ditariklah sholat asarnya ke zuhur. Dilakukan pada saat waktu sholat zuhur. Nah, kemudian diringkas. Ya, kalau dijamakkan berarti kan tetap hanya dikumpulkan saja, tetap rakaatnya 4. Nah, ini diqashar, diringkas, dipendekkan, atau dipangkas. Nah, pelaksanaannya yaitu cukup sholat zuhurnya 2 rakaat, salam, kemudian sholat asarnya 2 rakaat, salam. Berarti kalau saya meneruskan perjalanan sudah tenang. Pertama saya sudah ringkas, tidak lama. Ya, di rest area itu saya tidak lama, karena kan cukup 2 rakaat, 2 rakaat. Keduanya sudah tenang karena sudah melaksanakan sholat asar. Itu yang dinamakan sholat jamak qashar takdim. Ya, seperti itu. Nah, kemudian, ya, apa yang dimaksud dengan jamak qashar takhir? Nah, umpamanya saya tadi kan berangkat dari rumah jam 10 pagi menuju Cirebon. Nah, tiba-tiba nih, ya, pas kurang lebih, ya, di dalam perjalanan itu, kondisinya umpamanya macet dan lain sebagainya, terdengarlah terdengarlah azan zuhur. Waktunya berarti sholat zuhur. Saya di dalam mobil, di dalam perjalanan, kondisinya tidak memungkinkan, umpamanya. Ya, rest area susah dan lain sebagainya, umpamanya, niatkan berarti hatinya ingin menjamak dan mengqashar sholat zuhur dan asarnya, ya, dikerjakan nanti pada saat waktu asar. Niatkan aja hatinya saya akan menjamak dan mengqashar kedua sholat itu. Itu ya, diniatkan dari mulai pas mendengar azannya itu. Nah, berarti teruskan saja perjalanannya. Nanti, ya, setelah beberapa jam di dalam perjalanan, kemudian umpamanya masuklah sholat asar, berarti saya mencari tempat sholat untuk melaksanakan tadi, sholat zuhur dan asar. Nah, caranya bagaimana Pak prakteknya? Prakteknya yang pertama saya sholat zuhur dulu, karena harus berurutan. Ada dalam hadis itu dijelaskan harus tertib, harus berurutan. Kan saya belum sholat zuhur. Jadi saya melaksanakan sholat zuhur dulu 2 rakaat. Kemudian sholat asarnya 2 rakaat. Nah, ini namanya sholat jamak qashar takhir. Tapi saya di sini tidak menyuruh Bapak Ibu untuk menghafalkannya, tidak. Yang penting supaya paham saja. Utamanya adalah mengerti, paham, dan bisa mempraktekkan. Nah, ingat ya, itu namanya sholat jamak qashar takhir. Karena apa? Karena Bapak Ibu, saya ini kan melaksanakan sholat zuhurnya nih, ya, di waktu asar. Di waktu asar. Kalau tadi kan yang awal kan saya di waktu zuhur. Nah, sekarang ini berarti sholat zuhurnya ditarik ke asar.
kemudian dipangkas, dipendekkan, atau dikosor, itu sama aja, hanya penamaan saja menjadi 2 rakaat, 2 rakaat. Karena saya kan dalam perjalanan, mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan dari Allah. Itu ya. Berarti ingat ya, prakteknya cukup 2 rakaat salam, kemudian bangkit lagi untuk melaksanakan sholat asarnya. Berarti yang didahulukan apa? Sholat zuhur. Kan belum sholat zuhurnya. Supaya tertib, berurutan, sholat zuhur dulu 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat. Itu ya. Seperti itu. Berarti kan kita tenang. Ya. Berarti sudah selesailah yang namanya sholat zuhur dan asar. Nah, saya contohkan satu lagi. Pada saat Bapak Ibu umpama ingin melaksanakan umroh, ini umpamanya kebetulan sahabat saya ya, kemarin itu juga melaksanakan umroh, terbangnya itu pesawatnya insya Allah di waktu Isya. Nah, beliau ini berada di bandara sambil menunggu, kemudian datanglah waktu maghrib. Bisa melaksanakan sholat pada saat waktu maghrib. Nah, berarti dia, caranya bagaimana? Caranya ya, dijamak, dikumpulkan atau digabung antara maghrib dan isya. Ya, dijamak, dikumpulkan. Supaya apa? Supaya nanti di pesawatnya tidak usah sholat isya lagi. Kan ini dalam perjalanan. Nah, prakteknya bagaimana Pak? Prakteknya silahkan ya. Kalau pada saat Bapak Ibu posisinya ternyata di bandara sambil nunggu dan ternyata adzan maghrib, silahkan sholat maghrib 3 rakaat. Kemudian setelah salam, sholat isya 2 rakaat. Maksudnya diteruskan sholat isya 2 rakaat. Itu ya. Nah, itu namanya apa? Namanya sholat jamak qashar takdim. Karena dikerjakan, sholat isyanya ditarik ke waktu yang awal, yaitu maghrib. Berarti nanti di pesawatnya tidak usah sholat isya lagi. Nunggu nanti insya Allah pesawatnya pada saat menjelang subuh insya Allah datanglah ke Jeddah, umpamanya pesawatnya sampai ke Jeddah. Berarti kan tinggal tinggal sholat subuhnya. Itu ya, seperti itu. Orang yang di dalam perjalanan itu boleh melaksanakan sholat qashar dan sholat jamak atau jamak qashar. Jamak itu dikumpulkan, digabung, kemudian dikurangi itu yang namanya rokaatnya, tapi khusus yang 4 rokaat. Ya, kalau yang 3 rokaat dan subuh, maghrib itu kan 3 rokaat tetap melaksanakan 3 rokaat. Subuh juga tetap tidak bisa digabung. Jadi sholat yang bisa digabung yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian sholat maghrib dan sholat isya. Itu yang bisa digabung. Sedangkan yang bisa dipangkas, yang bisa dikosor, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Ketiga-tiganya ini kan 4 rakaat. Kalau kita sholat nih. Nah, silahkan cukup mengerjakan hanya 2 rakaat. Itu ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat khususnya untuk Bapak Ibu yang akan bepergian. Ya, ini Bapak Ibu tidak harus bepergiannya itu ke Mekah atau pada saat umroh. Tadi saya jelaskan mau pulang kampung juga boleh, asalkan boleh dikosor, yaitu dengan catatan minimal 90 km. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ada yang menanyakan ke saya, Pak, bagaimana niatnya? Karena niat sholat jamak qashar itu terlalu panjang, apalagi pakai bahasa Arab. Ya, niatnya cukup di dalam hati saja. Ya, niatkan sholat jamak qashar karena Allah. Itu seperti itu juga boleh dan sah. Ya, karena Allah itu maha mengetahui, maha mendengar apa yang hambanya lakukan, apa yang diniatkan hambanya. Ya. Jadi niatkan sholat jamak qashar karena Allah, itu seperti itu boleh. Atau umpama
karena ingin melaksanakan ya, sholat duhur, ya, dikumpulkan dengan asar dan dikosor, boleh juga umpama dalam hatinya itu supaya gerentas, supaya niat bahwa niat sholat jamak kosor, duhur dan asar karena Allah. Seperti itu juga boleh, ya. Itu merupakan niat, dan niat itu adanya di dalam hati, tidak perlu diucapkan, ya. Tetap sah Bapak Ibu, ya. Yang penting Bapak Ibu bisa melaksanakan sholatnya dan harus diniatkan hatinya, karena yang namanya niat itu urusan hati, itu ya, seperti itu. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Saya pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.